Siap-siap, karena kita akan menyelam jauh ke dalam salah satu kisah paling dramatis dan berpengaruh dalam sejarah musik metal. Ini bukan cuma cerita tentang band, tapi tentang persaingan, kejatuhan, dan kebangkitan yang luar biasa. Inilah kisah Megadeth. Semuanya dimulai di awal tahun 80-an di sebuah band yang kelak akan menjadi raksasa Metallica. Di sana ada seorang gitaris muda yang sangat berbakat, ambisius, dan punya gaya bermain yang agresif. Namanya Dave Mustaine. Dave bukan cuma gitaris, dia juga salah satu penulis lagu utama di masa-masa awal Metallica. Lagu-lagu seperti The Four Horsemen yang aslinya berjudul The Mechanics adalah buah karyanya. Dia cepat, teknikal, dan punya visi yang jelas untuk musik yang ingin dia ciptakan. Tapi, bakat besar seringkali datang dengan kepribadian yang besar pula. Hubungan Dave dengan anggota Metallica lainnya, terutama James Hetfield dan Lars Ulrich, penuh dengan konflik. Gaya hidup yang liar, perselisihan pribadi, dan bentrokan ego membuat suasana di dalam band menjadi sangat tegang. Puncaknya terjadi pada tahun 1983, tepat sebelum Metallica merekam album debut mereka, Kill 'Em All. Tanpa banyak basa-basi, anggota band lainnya memutuskan untuk memecat Dave. Mereka membangunkannya suatu pagi, memberinya tiket bus sekali jalan dari New York kembali ke California. Dan begitu saja, dia keluar dari band yang ikut dia bangun dari nol. Bayangkan perasaan Dave saat itu. Dibuang oleh teman-temannya sendiri, ribuan mil dari rumah, dengan hati yang hancur dan penuh amarah. Perjalanan panjang di bus itu menjadi momen krusial. Di tengah rasa sakit dan pengkhianatan, Dave tidak menyerah. Sebaliknya, dia bersumpah akan balas dendam. Dia akan membentuk sebuah band baru, band yang lebih cepat, lebih berat, dan lebih teknikal daripada Metallica. Di secarik kertas, dia menulis lirik yang terinspirasi dari pamflet politik tentang Megadeth, sebuah istilah yang berarti 1 juta kematian akibat ledakan nuklir. Nama itu sempurna. Lahirlah Megadeth. Sekembalinya di Los Angeles, Dave segera merekrut musisi lain. Setelah beberapa kali ganti formasi, dia menemukan bassist David Ellefson yang akan menjadi satu-satunya anggota tetap lainnya selama bertahun-tahun. Misi mereka jelas, menciptakan musik metal yang paling kompleks dan agresif yang pernah ada. Mereka ingin membuktikan bahwa memecat Dave Mustaine adalah kesalahan terbesar yang pernah Metallica buat. Pada tahun 1985, Megadeth merilis album debut mereka Killing Is My Business and Business Is Good. Album ini mentah, cepat, dan penuh amarah. Soundnya berbeda dari band-band thrash metal lainnya saat itu. Riff gitar Dave yang rumit, solo yang meliuk-liuk, dan tema lirik yang gelap langsung menarik perhatian para penggemar metal. Lagu seperti Mechanics, versi asli yang lebih cepat dari The Four Horsemen milik Metallica, seolah menjadi pesan langsung, lihat apa yang telah kalian lewatkan. Setahun kemudian, di tahun 1986, Megadeth merilis album kedua mereka, Peace Sells. But Who's Buying? Album ini menjadi lompatan besar bagi mereka. Dengan produksi yang lebih baik dan penulisan lagu yang lebih matang, Peace Sells dianggap sebagai salah satu album thrash metal paling ikonik sepanjang masa. Lagu Euthymania dengan bassline pembuka yang tak terlupakan dari David Ellefson bahkan digunakan sebagai musik pembuka di MTV News. Megadeth tidak lagi hanya menjadi band mantan gitaris Metallica. Mereka telah menjadi kekuatan besar dengan identitas mereka sendiri. Namun di balik kesuksesan yang mulai menanjak, masalah internal terus menghantui band. Perjuangan Dave Mustaine dan anggota lainnya dengan kecanduan narkoba menjadi semakin parah. Ini menyebabkan ketidakstabilan formasi dan seringnya terjadi konflik. Meskipun begitu,
Secara musikal, Dave terus mendorong batas kemampuannya. Era keemasan Megadeth bisa dibilang terjadi di awal tahun 90-an dengan masuknya gitaris virtuoso Marty Friedman dan drummer Nick Menza. Megadeth mencapai formasi klasik mereka yang paling dihormati. Kombinasi permainan gitar Dave yang ritmis dan agresif dengan melodi eksotis dari Marty Friedman menciptakan sound yang unik dan tak tertandingi. Pada tahun 1990, mereka merilis album Rust in Peace. Banyak penggemar dan kritikus menganggap ini sebagai mahakarya Megadeth. Bahkan salah satu album metal terbaik sepanjang masa. Dari lagu pembuka Holy War, The Punishment Due yang epic hingga Hangar 18 yang penuh dengan solo gitar yang saling bersahutan. Album ini adalah sebuah demonstrasi kejeniusan musikal, kompleksitas, kecepatan, dan presisi. Di album ini menetapkan standar baru untuk technical thrash metal. Persaingan dengan Metallica mencapai puncaknya di era ini. Sementara Metallica merilis Black Album mereka yang meraih kesuksesan komersial luar biasa dengan sound yang lebih radio-friendly. Megadeth merespons dengan Countdown to Extinction pada tahun ke-1992. Album ini juga menjadi sukses besar, mencapai peringkat nomor 2 di tangga lagu Billboard. Lagu-lagu seperti Symphony of Destruction dan Sweating Bullets menjadi lagu wajib di radio dan MTV. Megadeth berhasil meraih sukses komersial tanpa harus mengorbankan identitas metal mereka sepenuhnya. Kesuksesan berlanjut dengan album Euthanasia pada tahun 1994 yang juga meraih status platinum. Namun di pertengahan hingga akhir 90-an, seiring dengan perubahan tren musik dan popularitas grunge, Megadeth mulai bereksperimen dengan sound yang lebih komersial, seperti yang terdengar di album Cryptic Writings dan Rise. Langkah ini memecah belah penggemar setia mereka. Beberapa merasa band ini kehilangan arah, sementara yang lain menghargai upaya mereka untuk tetap relevan. Awal milenium baru membawa tantangan yang lebih besar. Pada tahun 2002, sebuah tragedi menimpa Dave Mustaine. Dia menderita cedera saraf parah di lengan kirinya yang membuatnya tidak bisa bermain gitar. Dokter mengatakan kemungkinan dia tidak akan pernah bisa bermain lagi. Merasa karirnya sudah berakhir, Dave membubarkan Megadeth. Dunia metal terkejut, sepertinya kisah Megadeth benar-benar telah berakhir. Tapi, jika ada satu hal yang kita pelajari dari Dave Mustaine, dia adalah seorang pejuang. Melalui terapi fisik yang intens dan tekad yang luar biasa, secara ajaib, dia berhasil memulihkan kemampuan lengannya. Rasa laparnya untuk membuat musik kembali menyala. Pada tahun 2004, dia memutuskan untuk menghidupkan kembali Megadeth. Dia mereformasi band dengan formasi baru dan merilis album The System Has Failed. Sebuah album yang seolah menjadi pernyataan bahwa dia telah kembali dan lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, Megadeth terus berjalan. Meskipun formasi band terus berubah, dengan Dave Mustaine sebagai satu-satunya jangkar, mereka terus merilis album-album yang solid. Album seperti Endgame dan Dystopia yang bahkan memenangkan Grammy Award untuk Best Metal Performance membuktikan bahwa Megadeth masih menjadi kekuatan yang relevan di dunia metal modern. Kisah Megadeth adalah tentang bagaimana rasa sakit dan penolakan bisa diubah menjadi bahan bakar untuk mencapai kehebatan. Ini adalah cerita tentang Dave Mustaine, seorang jenius musik yang penuh gejolak, yang membangun sebuah warisan abadi dari puing-puing pengkhianatan, dari amarah seorang anak muda di dalam bus hingga menjadi ikon metal dunia. Perjalanan Megadeth adalah salah satu yang paling inspiratif dan dramatis dalam sejarah musik. Mereka bukan hanya sebuah band, mereka adalah simbol ketahanan, ambisi, dan kekuatan musik metal
yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton kisah luar biasa ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten musik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.